Shalom. Shalom. Dengan penuh sukacita kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu ke-7 setelah Trinitatis tanggal 14 Juli 2024. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu hari ini, berani menyuarakan kebenaran. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan, mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya. Pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Haruslah kau sangkal diri
Dengarlah hukum Tuhan yang terambil pada firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan, kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang terambil dari firman Tuhan Amos 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita membaca secara responsoria. Penglihatan pertama, belalang. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi. Firman Tuhan. Penglihatan yang kedua, api. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudra raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi. Firman Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Surga dalam terang.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom bagi kita. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum, warta pemberkatan nikah, warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Albert Einstein Siahaan, putra dari Bapak Insinyur Sahat M. Siahaan, Ibu Elfrida Boru Hutahayan, alamat Jalan Kuantan 5, nomor 7, Sektor Rintis, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, dengan Mutiara Kaludia Farokti Boru Hutajulu, putri dari Bapak Insinyur Yanes Hutajulu, Ibu Evani Aprianti Boru Pakpahan SE, alamat Jalan Tidore Raya nomor 18, Perum 3, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa II, Tangerang, Banten, Jemaat HKBP Jalan Jenderal Sudirman, Resort Sudirman, Jakarta. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Juli 2024 pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru. Jemaat pindah. Mulai hari ini 14 Juli 2024 telah pindah anggota jemaat gereja kita, keluarga Bapak Hendra Junesia Hutagalung, Ibu Maria Florida Boru Dolok Saribu, beserta 1 orang putra, alamat Jalan Kenanga Gang Buntu nomor 1, Sektor Padang Bulan 2, pindah ke Gereja Okumene Pouk, Tahun Said 1, Pangkalan Kerinci. Suara Koinonia, Pangojak Konon. Pada hari ini Minggu 14 Juli 2024, diadakan pangojak konon atau penetapan Pendeta Dedi F. Silaban STH menjadi pimpinan Jemaat HKBP Ebenezer Resort Siloam Kandis, Distrik 22 Riau. Utusan dari gereja kita yang mengikuti acara tersebut yaitu Sintua B. Silalahi, Sintua H. Marbun Esos, Sintua Insinyur B. Hutahayan, Sintua L. Gurning SE, Kor Ama Tiberias, dan Kor N. HKBP. Sintua pensiun. Hari ini Minggu 14 Juli 2024 pada kebaktian pukul jam 11 WIB diadakan acara Purna Pelayanan Sintua atau pelepasan Sintua pensiun kepada Sintua Kori Boru Situmeang SPD dari Sektor Padang Bulan 3 dengan masa pelayanan 9 tahun 8 bulan. Pada setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan Sintua Kori Boru Situmeang SPD di HKBP Pekanbaru. Persembahan akan kita sampaikan ke depan melalui amplop khusus bersamaan dengan persembahan kedua. Acara Partamueon dilaksanakan pada bulan Agustus 2024. PHD Gabungan Seksi Paropuan Huria. Pada hari Senin 15 Juli 2024 pukul 15 WIB akan diadakan PHD Gabungan Seksi Paropuan Huria yang menjadi tuan rumah yaitu Sektor Padang Bulan 3 dan yang mengumandangkan lagu pujian yaitu Sektor Padang Bulan 3, Korina Maria, dan Sektor Bambu Kuning Tenayan. Setelah selesai ibadah akan dilanjutkan talk show kesehatan dengan tema Waspada Osteoporosis Menyerang. Yang menjadi narasumber yaitu Dr. Luciana Tampubolon MSc SPK. Diharapkan kehadiran seluruh paropuan Huria untuk mengikuti ibadah tersebut. Seksi lansia. Hari Selasa 16 Juli 2024 senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna putih. Kebaktian Naposo Bulung sesuai dengan program Seksi Naposo Bulung akan mengadakan pertangyangan Naposo dimulai pada hari Sabtu 20 Juli 2024 masuk pukul 19 WIB bertempat di rumah Samuel Sitorus, Jalan Sukamakmur nomor 21A. Diharapkan kehadiran seluruh Naposo Bulung untuk mengikutinya. Pengadaan dan pemeliharaan sarana. Pada hari Minggu 21 Juli 2024
kita akan mengumpulkan persembahan atau sokongan untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana huria melalui amplop khusus diantarkan ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Pelantikan PPD dan PND HKBP Distrik 22 Riau. Pada hari Minggu 21 Juli 2024 akan diadakan pelantikan Persekutuan Paropuan Distrik PPD dan Persekutuan Naposo Distrik PND HKBP Distrik 22 Riau bertempat di HKBP Pekanbaru pada kebaktian pukul 11 WIB yang dipimpin oleh Pendeta Hatus Hutapea STH MM Preses HKBP Distrik 22 Riau. Sinode HKBP Distrik 22 Riau. Pada hari Senin dan Selasa 23 dan 22 dan 23 Juli 2024 akan diadakan Sinode HKBP Distrik 22 Riau bertempat di Hotel Grand Suka Jalan Soekarno-Hatta nomor Kaplin 148 yang mengikuti Sinode HKBP Distrik 22 Riau dari gereja kita Pendeta Victor Singalha Silalahi STH MM Pendeta Resort, Diakones Ruslina Hutapea, utusan Pertohonan Diakones, Sintua JHD Siregar, utusan Sinode Distrik, Sintua Tony Sinaga, utusan Sinode Godang dari HKBP Tampan, Sintua Dr. Andus A. Tinambunan, MPSD, dan Insinyur Ria Nelita Boru Hutajulu, utusan dari Ruas. Suara Marturia, kelompok pendoa misionaris HKBP pada hari Senin 15 Juli 2024 akan diadakan pertemuan pertama kelompok pendoa misionaris HKBP yang ada di gereja kita masuk pukul 18 WIB bertempat di gereja. Suara Diakonia ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 14 sampai dengan 20 Juli 2024. Baca dan renungkan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website kita. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saatnya kita memberikan persembahan 1A 1B. Mari kita sambil memuji Tuhan. Hallelujah, pada umat
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini tertulis di Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 29. Bapak Ibu sekalian, marilah kita membaca secara responsoria. Saya mulai ayat 14. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka aku akan berikan kepadamu." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, melalui nas evangelium dan nas epistel yang kita baca, seharusnya kita segera tahu bahwa kita sedang berhadapan dengan dua pribadi yang istimewa dan luar biasa, yaitu Yohanes dan Amos. Mereka ini istimewa karena mereka adalah utusan Tuhan, dan luar biasa karena mereka mau dan berani menjalankan pengutusan tersebut. Mereka diutus untuk menyuarakan kebenaran, menyerukan pertobatan untuk kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, Yohanes dan Amos memiliki banyak kesamaan. Mereka hidup sederhana. Amos adalah seorang peternak domba dan pemungut buah ara hutan. Sedang Yohanes memilih untuk hidup di padang gurun dengan sederhana juga. Pakaiannya dari bulu unta, ikat pinggang kulit,
dan memakan belalang dan madu hutan. Satu catatan bahwa hal ini ketika penulis Injil menuliskan pakaiannya dari bulu unta dan memakai ikat pinggang kulit, itu sebenarnya mengingatkan kepada Nabi Elia. Di 2 Raja-Raja 1 ayat 8. Jadi Elia juga memakai pakaian bulu unta dan juga ikat pinggang kulit. Lalu apa hubungannya? Bapak Ibu sekalian, sebagian orang Yahudi menyangka Yesus adalah Elia. Seperti tadi kita baca di ayat 15. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan begini. Nah, padahal sebenarnya Yohaneslah yang lebih identik dengan Elia. Dari pakaian dan juga dari ikat pinggangnya yang dituliskan dengan sengaja untuk mengingatkan orang Israel bahwa Yohanes ini identik dengan Elia. Orang-orang Yahudi percaya sebelum Mesias datang maka Elia akan menampakkan diri. Itu tertulis di Maliaki 4 ayat 5. Makanya ada terbersit mungkin dia Elia. Tetapi entah mengapa pandangan mereka tak dapat dengan jeli melihat urutan kedatangan Yesus yang didahului oleh Yohanes. Padahal Yohanes sudah menyerukan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Itu bentuk lain dari seruan bertobat. Jadi mempersiapkan jalan bagi Tuhan adalah bentuk lain dari seruan pertobatan. Yohanes mengatakan lagi, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Itu di Markus 1 ayat 7. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, ciri-ciri ini, ciri-ciri pakaian Yohanes dan juga seruannya ternyata luput dari apa yang dipegang oleh bangsa itu, nubuatan tentang kedatangan Mesias. Padahal mereka sedang sangat menanti-nantikan kedatangan Mesias, tapi tidak melihat tanda-tanda itu. Maka benarlah kata Tuhan Yesus, mereka melihat tapi tidak melihat. Mereka mendengar tetapi tidak mendengar. Mereka melihat tetapi tidak menanggap. Mereka mendengar tetapi tidak mengerti. Di Markus 4 ayat 12. Oleh karena itu dari kepercayaan ini, maka mereka telah melewatkan satu kesinambungan dari kemunculan Yohanes yang mendahului Mesias, yaitu Yesus Kristus. Mereka berpikir Mesias belum datang, padahal sudah ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini terkadang mau menyadarkan kita juga ya, bahwa kita juga sering tidak sadar bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, menolong dan memberkati hidup kita. Allah tetap bekerja, seperti di Yohanes 5 ayat 17. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga, kata Tuhan Yesus. Dari dulu sampai hari ini dan selama-lamanya. Persoalannya orang Israel Utara, yaitu kepada siapa Amos berkhotbah, menyampaikan seruan-seruannya, tidak menyadari bahwa sebenarnya Tuhan sudah mengadakan rapat dengan Nabi Amos. Allah mengadakan rapat dengan Nabi Amos, tapi orang Israel tidak sadar. Allah dan Amos membicarakan tentang ketidaktaatan dan kejahatan mereka, orang-orang Israel tersebut. Dan hasil rapat mereka adalah, itulah tadi yang kita baca, Tuhan membatalkan hukuman. Itu rapat. Maka kita sebenarnya, kami hamba-hamba Tuhan ini seharusnya sering-sering rapat sama Tuhan. Meminta, memohon keampunan dosa, pembatalan hukuman, pertolongan dalam hidup sehari-hari, harus sering-sering rapat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Hukuman yang sudah diatur bisa dibatalkan. Karena Amos berdoa. Allah itu baik, murah hati dan penuh kasih. Tadi kita baca di Amos, lalu menyesallah Tuhan. Bisa ya Allah menyesal? Bisa. Itulah buktinya.
bahwa Tuhan sudah membatalkan hukumannya. 2 kali hukuman itu diatur. Semuanya menggambarkan tentang kebinasaan, kepunahan. Tetapi Tuhan mengubah keputusannya oleh karena doa Amos. Maka kita haruslah juga berdoa kepada Tuhan. Mangilangnya. Kita tirulah doanya Amos. Itu doa yang sangat baik. Bukankah dia ini sangat kecil? Bagaimana Yakub bisa berdiri? Bukankah dia sangat kecil? Jadi kalau kita mengakui kelemahan kita, maka sebenarnya kita membuka jalan bagi Tuhan untuk menolong kita. Kalau kita mengakui kelemahan dan kekurangan kita, maka itu membuka jalan bagi Tuhan untuk menolong kita. Masalahnya mungkin banyak dari antara orang-orang Kristen yang tidak menyadari kekurangannya, sehingga tak ada jalan Tuhan untuk menolong dia. Maka Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, bapak-bapak harus selalu rapat dengan Tuhan seperti Amos untuk memohonkan yang baik bagi anak-anaknya. Sebab bapak-bapak tentu tidak dapat menyatakan bahwa mendidik anak sudah sempurna. Dan untuk banyak kelemahan lainnya kita berdoa kepada Tuhan. Anak-anak juga berapat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohonkan yang baik bagi orang tuanya. Para suami berdoa untuk istrinya, demikian sebaliknya. Karena Tuhan itu mau mendengarkan doa kita. Supaya tanpa kita sadari, doa-doa itu bekerja menyertai dan menyelamatkan kita. Sama seperti orang Israel yang tidak sadar, ternyata Tuhan sedang bekerja, sedang berkarya melalui Nabi Amos untuk menyelamatkan mereka. Bapak Ibu sekalian, bahkan kita juga berdoa untuk teman-teman kita, bahkan musuh-musuh kita juga kita doakan. Itulah yang dikerjakan Amos. Jadi Amos sebenarnya tidak suka, sangat tidak suka melihat kelakuan atau perilaku, perangai kawan-kawannya sebangsa, saudara-saudaranya sebangsa. Itu bisa kita lihat di Amos 2 ayat 6. Ya. Hanya gara-gara sepatu sepasang, orang bisa terjual. Nanti kita baca di Amos 2 ayat 6, kondisi yang terjadi di sebenarnya di Israel Utara, tempat di mana Amos melayani atau berkhotbah. Kesimpulannya, orang Israel itu beribadah kepada Tuhan, tetapi pada saat yang sama mereka juga melakukan yang jahat di mata Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban bakaran, memuji Tuhan, tetapi pada saat yang sama itu dilakukan berbarengan dengan hidup mereka yang jahat. Maka perlu juga ditanyakan, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita beribadah di gereja tetapi sikap kita tetap tidak mau bertobat, sikap kita tetap melakukan yang jahat, ibaratnya ibadah kita itu berbarengan dengan perilaku kita yang tidak mau bertobat, maka perlu dipertanyakan, sebenarnya siapa yang kita sembah dalam ibadah kita? Sebenarnya kita beribadah kepada siapa? Kalau kita betul-betul beribadah kepada Tuhan, maka itu seharusnya menggerakkan hidup kita sesuai dengan firman-Nya. Tapi kalau berbarengan, puji Tuhan juga iya, tapi melakukan yang jahat juga iya. Sama seperti orang Israel. Jadi sikapnya itu seperti ada namanya cagak dua kalau bahasa sehari-harinya ya. Standar ganda. Bapak Ibu sekalian, seperti itu jugalah sikap ini hampir mirip, bahkan sangat mirip dengan sikap Herodes dalam Markus 6 ini. Dia suka mendengarkan perkataan Yohanes, tapi hatinya terombang-ambing. Tadi kita baca ya begitu ya. Dia sebenarnya suka mendengar Yohanes berbicara. Dia segan, tapi hatinya terombang-ambing, tapi dia senang mendengar Yohanes. Jadi ini juga adalah keraguan-raguan. Sama seperti sikap Israel. Beribadah juga, tetapi menindas orang miskin juga, orang kecil juga dilakukan berbarengan. Nah, jadi sikap yang terombang-ambing ini ditunjukkan juga oleh
Herodes, karakter Herodes yang kita baca tadi. Jadi kita lihat bagaimana penulis Injil Markus menggambarkan karakter Herodes, menunjukkan kepada kita sebenarnya dalam keraguan-raguan Herodes, dia masih memiliki hati terhadap Yohanes. Dia masih memiliki hati kepada Yohanes. Dia masih mengenal kebenaran. Tapi entah mengapa dia tidak bisa atau tidak berani menyatakannya. Mungkin karena Herodias, karena istrinya. Kalau kita baca di ayat 19 sampai 20, karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Jadi berarti ini pengaruh Herodias nih Bapak Ibu sekalian. Bagaimana itu mempengaruhi? Herodias sebenarnya marah dan dendam, tapi karena Herodes segan kepada Yohanes, maka Herodias tak dapat melukainya atau mencelakakannya. Tapi Herodes tahu bahwa Herodias ini istrinya marah dan dendam. Maka ya dia akhirnya mengurungkannya saja, memenjarakan saja. Dia tahu keinginan istrinya untuk membunuh Yohanes. Tapi dia tidak melakukannya karena dia segan dan dia senang kepada Yohanes sebenarnya. Nah, ini sebenarnya situasi yang sulit, Amang Inang ya. Antara istri yang dicintainya dengan apa yang dia percaya dalam hati nuraninya. Posisi yang sangat sulit. Mungkin bapak-bapak di sini bisa lebih paham daripada ibu-ibu ya. Karena banyak agenda bapak-bapak yang batal gara-gara ibu mau ke mall. Yang ketawa berarti benar melakukannya. Jadi itu situasi yang sangat sulit, tapi sangat sering terjadi di rumah tangga. Herodes yang malang. Jadi bapak-bapak, mari kita tunjukkan simpati kita kepada Herodes. Semoga ibu-ibu bertobat, apalagi tertawa. Maka benarlah kata Yohanes di kitab Wahyu, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 16. Golom ria-ria, dangol-dangol sisilon, beribadah kepada Tuhan tapi tidak mau bertobat. Itu dia posisinya, sama seperti Herodes tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih, maka Injil Markus mau memberitahukan ke kita dengan perbandingan yang sangat dalam antara kegigihan Yohanes Pembaptis dalam menyuarakan kebenaran dengan sikap ragu-ragu Herodes yang mendatangkan bencana dan malapetaka. Yohanes Pembaptis dihukum mati dan Herodes semakin dalam jatuh ke dalam dosa. Yang tadinya dia ragu-ragu, sekarang dia sudah pasti jatuh ke dalam dosa. Sebab dia bisa saja sebenarnya mendengarkan Yohanes dan mengembalikan Herodias kepada Filipus saudaranya, tapi dia enggan melakukannya. Itulah karena cintanya mungkin kepada Herodias. Akhirnya dia tidak mendengarkan hati nuraninya. Oleh karena itu terjadilah peristiwa yang memilukan ini. Sebenarnya kita berat membaca ayat ini karena beberapa kata-kata itu juga terlalu mengerikan ya, tidak cocok didengar oleh kita, juga tidak suka mendengarnya ya. Tapi itu terjadi dari sukacita gembira di hari ulang tahun Herodes berubah menjadi malapetaka. Dia senang loh. Ketika ulang tahun dia undang banyak orang. Bahkan ada tari-tarian. Burunya si Herodias juga ikut menari. Itu upacara sukacita, acara sukacita. Tapi berakhir dengan tragis dan ironis. Karena apa? Karena keraguan-raguannya tadi akhirnya memberikan dia malapetaka dan bencana. Ya. Itu malapetaka bagi dia dan juga bagi Yohanes yang diseganinya itu, yang perkataannya disenanginya. Maka hancurlah hatinya.
hancurlah hatinya si Herodes. Di ayat 26 dikatakan, lalu sangat sedihlah hati raja. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, keraguan-raguan kita tidak akan pernah membuahkan hasil yang manis. Seperti Herodes, bahkan dengan sangat singkat, dalam waktu yang singkat, sukacitanya menjadi berganti dengan malapetaka. Nah, tetapi tentang kematian Yohanes, benarlah perkataan para nabi dan kata-kata Yohanes sendiri tentang dirinya, tentang Tuhan Yesus, bahwa dia mendahului kedatangan Mesias. Dia katakan, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada aku. Markus 1 ayat 7. Di Injil Yohanes dikatakan, ia harus semakin besar, tapi aku harus semakin kecil, bahkan sampai menghilang. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Yohanes sudah melakukan panggilannya dengan baik, sudah mengerjakan pengutusannya dengan baik, dan dia mengakhiri pekerjaannya dalam tugas yang dilaksanakannya dengan baik. Meskipun akhir hidupnya sangat sulit kita bayangkan hingga hari ini, Inang ya. Jadi bersyukurlah hari ini inang kita yang kita cintai, Inang Sintua Kori, Guru Situmeyang SPD, mengakhiri tugas pelayanan sebagai parhalado, Inang ya. Masih lengkap anggota tubuh, Inang ya. Tidak seperti Yohanes mengakhiri tugasnya kehilangan kepala. Inang masih sehat, Inang ya, di Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan Yohanes Pembaptis ketika murid-muridnya mengambil apakah kepalanya di sana atau tidak. Sungguh mengerikan, akhir hidup yang sangat tragis. Tetapi itu sudah keputusan Tuhan, bahwa dia hanya mendahului, hanya membuka jalan tentang bagaimana hidupnya, itu sepengetahuan Tuhan juga sebenarnya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita sekarang mau belajar meniru keberanian Yohanes Pembaptis menyuarakan kebenaran tanpa ragu dan terus-menerus. Kita tidak selalu harus menemukan kesulitan besar ketika mau menyuarakan kebenaran. Tidak selalu menemukan kesulitan yang sangat besar ketika mau menyuarakan kebenaran. Karena seringkali kita lebih dulu ragu karena hati kita memikirkan, membayangkan sesuatu yang buruk terjadi. Tapi pastinya kita juga pernah mengalami, bahkan sering, setelah kita terobos keraguan atau ketakutan itu, ternyata tidak sesulit atau seburuk yang kita bayangkan sebelumnya. Tapi memulainya kita tidak mau, takut duluan. Maka Bapak Ibu sekalian, mari beranilah menyuarakan kebenaran. Kisah Yohanes ini adalah ambang batas dari pekerjaan ini, yaitu menyuarakan kebenaran. Ambang batas. Saya pikir tidak terjadi hanya beberapa kali selama 2000 tahun ini. Ketika dia menyuarakan kebenaran, akhirnya dia harus dipenggal, ya. Dan memang ini juga sebuah peringatan yang menuntut kita juga harus mempersiapkan diri. Jika memang nanti situasinya sama, maka kita mari tirulah Yohanes. Itu juga sebuah peringatan bagi kita, supaya kita harus juga siap, ya. Tapi ada banyak kebenaran yang mau kita sampaikan dalam skop yang lebih kecil. Masalahnya kita mau atau tidak. Bapak Ibu sekalian, keberadaan penyuara-penyuara kebenaran sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Kita juga seharusnya terbuka dengan kebenaran-kebenaran yang disampaikan. Sebab kalau penyuara kebenaran berhenti menyuarakan kebenaran, maka kita tak dapat bayangkan apa yang akan terjadi. Di Amos 5 ayat 13 dikatakan, sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Di Amos tadi, ya. Jadi karena situasi yang sangat jahat itu, orang-orang berakal budi akan berdiam diri. Muhum do akka Nabi Suk. Kita bayangkan kalau seorang anak sangat nakal, sampai-sampai orang tuanya berhenti menasihati dia. Mau jadi apa anak itu? Kenapa tidak dinasihati? Ada terpasi ngok B. Bayangkan kalau orang tua sampai berhenti menasihati, mengingatkan anaknya karena terlalu nakal. Memang Tuhan bisa mengubah orang, tetapi secara logika kita berpikir dia tidak bisa lagi, tidak punya masa depan lagi sebenarnya. Kalau orang tuanya sampai berhenti jera memperingatkan dia. Jadi di Amsal 29 ayat 18 dikatakan, bila tak ada wahyu maka menjadi liarlah rakyat.
maka perlu keberadaan penyuara-penyuara kebenaran itu. Kita juga hendaknya menjadi pendengar kebenaran. Bahkan kita mesti lebih dahulu mendengar kebenaran lalu melakukannya, lalu kita menyuarakannya. Jadi mendengar, menghidupi, lalu menyuarakan kebenaran tersebut. Allah senang dengan kebenaran, maka dimanapun kita berada, hendaklah kita menyuarakan kebenaran dengan berani. Meskipun seruan kita itu nanti akan seperti Yohanes yang berseru-seru di padang gurun, gak ada yang dengar, tapi kita suarakan saja. Kebenaran yang kita sampaikan akan membuahkan yang manis di kemudian hari. Sebab kalau seruan kebenaran kita didengarkan, lalu membuahkan pertobatan, maka itu adalah keuntungan bagi dunia ini. Pertobatan adalah keuntungan bagi semua orang. Pertobatan orang lain adalah keuntungan kita. Pertobatan kita adalah keuntungan bagi orang lain. Pertobatan adalah obat bagi dunia ini. Pertobatan seorang bapak adalah keuntungan bagi anak-anaknya, bagi istrinya. Pertobatan seorang istri adalah keuntungan bagi suami dan anak-anaknya. Pertobatan seorang anak adalah keuntungan bagi orang tuanya. Begitulah pertobatan itu akan mengerjakan kedamaian di antara sesama manusia di atas muka bumi ini. Maka Bapak Ibu sekalian, pertobatan itu memerlukan kebenaran untuk membangkitkan kesadaran. Maka kembali ke yang tadi itu, diperlukan penyuara-penyuara kebenaran di tengah-tengah kita. Maka mari kita sambut tugas ini, Bapak Ibu sekalian, menjadi penyuara-penyuara kebenaran. Biarlah saya mengakhiri khotbah ini dengan dua hal yang kiranya kita mau untuk merenungkannya. Yang pertama, marilah kita tetap rajin berdoa, mendoakan semua orang, termasuk orang yang memusuhi kita, agar Tuhan menobatkannya. Yang kedua, marilah kita hidup dalam kebenaran dan mau menyuarakannya. Kiranya Roh Kudus memberi kita keberanian, dan kiranya kebenaran Allah Bapa yang menyelamatkan dalam Yesus Kristus tetap tinggal dalam hidup kita sampai akhir hayat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di surga, karena Engkau mengumpulkan kami pada hari ini. Kami dapat berkumpul oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan di tempat ini, di gereja-Mu, untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman dan bersekutu denganmu melalui firman-Mu. Firman-Mu telah kami dengarkan Tuhan, mengingatkan kami agar kami selalu menyuarakan kebenaran, mengembalikan kepada kehendak-Mu. Untuk segala risiko, biarlah kami dengan keberanian oleh Roh Kudus-Mu menyuarakannya di tengah-tengah kehidupan kami, agar kiranya Tuhan tercapai apa yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau tak berkenan dengan kematian orang fasik, tetapi berkenan kepada kembalinya orang fasik, bertobatnya orang fasik, agar ia dapat hidup. Oleh karena itu Tuhan, jadikanlah kami penyuara-penyuara kebenaran, dan biarlah kami juga, beri kami kekuatan untuk hidup dalam kebenaran itu Tuhan, agar kami lebih dulu menikmati kasih dan anugerah-Mu di dalam kebenaran yang dibawakan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk hari ini, ketika kami mendengarkan banyak Tuhan warta jemaat dibacakan di tengah-tengah kami, rencana menikah yang sakit Tuhan, rencana gereja-Mu pelantikan hamba-Mu yang akan dilantik di Kandis. Tuhan, biarlah Engkau yang turut bekerja, Engkau yang menggerakkan semua orang agar semuanya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, pada hari ini kami bersuka cita karena ibu kami, hamba-Mu Inang Sintua Kori Boru Situmeyang SPD, yang pada hari ini Engkau izinkan Tuhan untuk melepaskan jabatan Parhalado. Beliau telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, dan Engkau telah mengizinkan beliau untuk sehat sampai pada hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau tetap memberkati ibu kami ini, tetap sertai Tuhan, beri kesehatan, tambahkan kekuatan, damai sejahtera dan kegembiraan dalam hidupnya Tuhan, agar tetap senantiasa melayani Engkau meskipun sudah pensiun dari tengah-tengah gereja-Mu. Tetapi tugas yang telah Engkau berikan tidak pernah dapat dilepaskan oleh orang-orang yang telah Engkau panggil. Terima kasih Bapa, kami juga memohon kepadamu Tuhan, berkatilah kami semua, orang tua, anak-anak,
keluarga dan saudara-saudara kami Tuhan, dimanapun berada, berkatilah kami, biarlah kami hidup dalam kebenaran Tuhan, dan beri kami keberanian untuk menyuarakannya, untuk menghidupinya dalam hidup kami sehari-hari. Berkati Tuhan juga para pelayan-Mu yang melayani hari ini, biarlah firman-Mu diperdengarkan dan jemaat-Mu dengan sukacita menerimanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil memberikan persembahan yang kedua. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap.
Marilah kita berdoa, mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas Mahdita Salutna.